Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan saya Sugiarto, NIM 311810390. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah kolom seperti mendelete, menyembunyikan, dan menambahkan kolom di aplikasi Wirsec. Lalu mengubah waktu dari otomatis ke UTC dan menambahkan custom column. Oke, tanpa basi-basi, saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Yang pertama adalah tentunya kita menggunakan Wirsec dan mencari aplikasi tersebut. Kita ketik Wirsec, lalu kita masukkan user, enter. Nah, di sini aplikasi Wirsec-nya sudah terbuka. Oke, sedikit informasi bagi kita semua. Wirsec adalah program network protokol analyzer alias penganalisa protokol jaringan yang lengkap. Program ini dapat merekam semua paket yang lewat, serta menyeleksi dan menampilkan data tersebut sedetail mungkin. Misalnya, postingan kamu di blog, atau bahkan user name dan password kamu yang ada di akunmu. Oke, pertama-tama untuk cara mengubahnya yaitu kita start yang ada icon sirip view-nya, kita start, kita klik, maka otomatis dia akan berjalan. Oke. Di sini langkah pertama adalah menyembunyikan salah satu dari header tersebut. Di sini ada beberapa header, nomor, time, source, destination, protokol, host, dan number. Di sini saya akan menyembunyikan hostnya. Kita menuju ke host, lalu kita klik kanan, lalu kita unchecklist alias jangan dicentang untuk menyembunyikannya. Kita unchecklist. Nah, seperti itu dia akan menyembunyikan secara otomatis karena kita tidak mencentang header tersebut dari daftar data ini. Oke, langkah kedua adalah saya menginginkan untuk mendelete bagian header dengan nomor yang paling pojok kanan, yaitu ini nomor. Kita klik kanan, lalu kita remove this column. Kita klik. Oke, maka secara otomatis dia akan mendelete header tersebut. Tujuan mendelete atau menyembunyikan header tersebut agar tampilan UI-nya tidak terlalu berantakan. Langkah ketiga, saya ingin menambahkan satu kolom dari header tersebut. Oke, cara untuk menambahkannya adalah kita klik kanan pada bagian header di mana saja, karena kita akan menambahkan. Klik kanan, lalu kita klikkan column preference, klik, dan terlihat ada beberapa menu untuk ininya. Di bagian pojok kiri bawah terdapat dua button, yaitu button pertama yaitu button plus dan button minus. Artinya seperti yang kita ketahui, button plus untuk menambahkan dan button minus untuk mengurangi atau menghapus. Karena di sini saya akan menambahkan, maka saya menggunakan button plus. Kita add new column, dan maka secara otomatis Wirsec akan membuat kolom baru yang bernama new column. Tapi kita tidak
tidak, tapi kita akan merename new column ini sebagai yang kita mau. Di sini saya menginginkan new column diganti menjadi info, lalu enter. Dan di bagian tipe, di sini ada number, lalu kita double klik. Di sini ada pilihan, kita pilih. Karena kita memiliki nama info, maka pasangannya tentu saja information. Jika sudah, maka klikkan OK. Dan di sini saya akan mengubah jam atau waktu dari tampilan ini. Kita pergi ke view, kita cari time display format. Time display format. Lalu kita cari yang namanya UTC date and time of day. Kita klik dan lakukan hal yang sama ketika kita ingin mengaktifkan waktu otomatis. Kita klik view lagi, lalu klik time display format, lalu dari otomatis menjadi second atau detik. Kita klik. Maka akan muncul seperti ini. Ada jam dan waktu menurut detik. Langkah terakhir untuk mengcustom dari tampilan ini yaitu kita ketikkan http URL http.request maksud saya .request. Kita enter. Jika sudah seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mencari yang namanya data hypertext. Di sini saya menemukan data hypertext dan ada icon tanda panah. Kita klikkan tanda panah tersebut untuk menggulir layar. Karena kita menginginkan nama host, jadi kita klikkan bagian host ini, klik kanan, lalu apply as column. Apply as column. Lalu di sini akan muncul bagian dari hostnya. Benar kan, cocok? Langkah terakhir ialah saya akan mengcustom bagian dari SSL-nya dengan mengetikkan ssl.handshake.type sama dengan 1, lalu klik enter. Di sini saya mendapatkan datanya. Di sini kita menemukan data transport layer security. Kita sama dengan hal yang tadi, kita klik tanda panah tersebut untuk menggulir. Kita klik lagi handshake protocol, kita gulir lagi. Lalu di sini saya akan mengganti yang namanya extension server name. Kita klikkan extension server name. Lalu di sini saya mendapatkan data server name indication extension. Kita klikkan lagi seperti biasa. Dan hola di sini saya mendapatkan langkah terakhir yaitu server name. Klik kanan pada bagian server name, lalu klikkan pada menu apply as column. Maka akan menjadi seperti ini. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.